Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Pandrita Masaugi, NIM 1205011 dan 900 dari kelas Granada AI Mastery. Di sini saya melakukan ujian praktikum Natural Language Processing dengan judul analisis sentimen Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Latar belakang saya melakukan analisis ini, pada tahun 2017, Indonesia mengadakan pemilihan kepala daerah di berbagai daerah termasuk Pilkada DKI Jakarta yang sangat bergengsi dan menjadi perhatian banyak orang di seluruh Indonesia. Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 menjadi sangat kontroversial dan berita tentang pemilihan tersebut seringkali menjadi topik utama di media sosial. Kontroversi yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 menyebabkan munculnya banyak pendapat dan pernyataan di media sosial yang terkadang mengandung sentimen negatif terhadap calon-calon yang bertarung dalam pemilihan tersebut. Oleh karena itu, analisis sentimen pada Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana masyarakat merespon pemilihan tersebut dan juga membantu dalam pengambilan keputusan di masa depan. Tujuan dan urgensinya untuk mengetahui nilai akurasi yang didapatkan, yang dimana sini saya menggunakan naive bias pada dataset komentar Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan apakah komentar tersebut termasuk dalam sentimen positif atau sebaliknya negatif. Dataset yang saya gunakan di sini saya menggunakan dataset yang saya impor dari GitHub dengan dataset tweet sentimen Pilkada DKI 2017.csv, di mana jumlah datanya sebanyak 500 komentar tweet dengan 400 tweet komentar positif dan 450 komentar positif dan 450 komentar tweet negatif. Dan berikut ini adalah dataset yang saya gunakan, dataset tweet sentimen Pilkada DKI tahun 2017.csv. Saya imporkan ke dalam GitHub saya. Ini dia. Selanjutnya, preprocessing data. Pertama, kita melakukan case folding, yang dimana pada case folding kita mengubah teks menjadi huruf kecil atau lowercase. Kita menghapus URL-nya atau link-linknya, menghapus angka apabila terdapat angka di dalam kata tersebut, dan juga menghapus karakter tanda baca seperti koma, titik, dan lain sebagainya. Setelah itu kita normalisasikan teks tersebut ke dalam Word normalisasi dengan memakai Kinom. Di sini kita contohkan. Ini datanya, ini case foldingnya kita ubah. Ini sebelum di case folding masih ada tanda pagar dan koma, setelah di case folding tandanya hilang. Ini kita normalisasi, kita pakai Kinom, dimana ini hasil Kinomnya, dimana kita menggunakan kata dari Kinom yang telah ada. Selanjutnya, setelah kita case folding, kita word normalisasi, selanjutnya kita melakukan filtering. Di sini saya filtering menggunakan stop word removal. Pada stop word removal, pertama kita imporkan dulu, karena kita menggunakan bahasa Indonesia, kita stop word Indonesia. Pada stop word removal ini kita mendapatkan kata lain dalam daftar stop word. Di sini saya mendapatkan kata QC, dem, dan kenti, di mana kata-kata itu saya ambil dari sini dam ada juga QC yang saya tambahkan, jadi ketika dia akan masuk ke dalam list dari stop word removal tersebut. Nah, setelah itu ini adalah hasil dari stop word removal setelah sebelumnya dilakukan case folding, selanjutnya di stop word removal, dan hasilnya adalah aneh deh lebay, sangkut pautkan kandidat caleguk lebay yang dukung Agus Silvi. Setelah filtering, kita masuk ke tahap steaming, yang dimana tahap steaming ini dia, kita panggil semua untuk membedakan dari case folding, stop word removal, dan steaming. Maka hasil dari steaming di kata paut kan menjadi paut, dan itulah yang berubah dari stop word removalnya. Jadi hasilnya adalah aneh deh lebay, sangkut pautkan kandidat caleguk lebay yang dukung Agus Silvi. Setelah kita melakukan steaming, kita masuk ke tahap yang
text processing pipeline, yang dimana kita menggabungkan seluruh text processing ke dalam teks. Nanti data-data tersebut kita masukkan ke dalam sebuah data yang sudah kita bersihkan. Jadi nanti ada tabel yang sebelum dibersihkan dan sesudah dibersihkan. Saya contohkan yang telah saya lakukan di sini. Ini bukan yang sebelum di preprocessing, dan ini setelah di preprocessing. Ini kalimat yang sudah di preprocessing dan telah bersih. Selanjutnya kita masuk ke fitur ekstraksi. Sini saya menggunakan fitur ekstraksi dari BOW atau Bag of Words and Gram. Dan untuk fitur selectionnya kita menggunakan Chi-square. Di sini saya menggunakan Bag of Word dengan n-gramnya. Konvektornya saya menggunakan 1, dengan indeks 1,1. Dan ini adalah data hasil Bag of Word-nya, dimana ada kata AA, Agin, Amin, Abaah, Aba, Abang, Abdi, dan lain sebagainya. Ini adalah datanya yang terdiri dari 900 row dan 2620 kolom. Ini hasilnya, ini tabelnya. Setelah itu kita masuk ke model. Di sini saya menggunakan model Naive Bayes seperti yang di awal, dan dimana kita panggil scalar Naive Bayes dengan import multinomial, yang dimana kita coba lihat tabel pada Y dan juga pada X, dimana hasilnya adalah seperti berikut. Di sini hasilnya ini kita cari. Ini modelnya untuk X nya dan ini untuk Y nya. Kemudian kita masuk ke performa model yang dihasilkan. Berdasarkan performa yang dihasilkan dengan memprediksi benar dan salah dengan menggunakan variabel tesnya, didapatlah sebuah akurasi yang dimana jumlah prediksi benarnya sebanyak 51 dengan jumlah prediksi salahnya sebanyak 29, dengan akurasi pengujiannya dapat kita dapatkan sebesar 83,889%. Hasilnya cukup baik, yang dimana juga classification reportnya kita dapatkan presisi negatifnya 96% dan presisi positifnya 76%, dengan F1 skornya negatif 83% dan positif 85%, dengan supportnya 95% untuk negatif dan 85% untuk positif. Dan rata-rata akurasi dari F1 skornya 84% dan supportnya 180%, dengan makro rata-ratanya 86% presisi, 85% recall, F1 skornya 84% dan support 180. Selanjutnya kita ke simple deployment. Nih, simple deployment di sini adalah kita mencoba memasukkan teks yang kita buat, apakah teks itu tergolong ke dalam data sentimen positif atau sentimen negatif. Di sini saya mencoba memasukkan kata pilihan terbaik. Pilihan terbaik apabila kita cobakan benar hasilnya adalah positif. Coba kita masukkan ke pilihan terburuk, apakah komentar negatif, dan ternyata benar komentar negatif. Berarti result dari data training data uji kita berhasil, terbukti bahwa komentar ini merupakan komentar negatif. Selanjutnya kita masuk ke hasil workload. Hasil workload merupakan hasil kata yang paling sering muncul dari hasil sentimen positif. Terlihat kata AHY dan Pilkada DKI Ahok Jarot itu paling besar, berarti paling dapat perhatian. Dan untuk hasil sentimen negatif pada AHY, Ahok Jarot, ada juga Anies Sandi Pilkada DKI, ini merupakan hasil sentimen negatif, berarti kata tersebut sering di sentimen negatif atau banyak komentar negatif tentang kata-kata tersebut. Kita lihat pada codingannya di sini. Ini merupakan plotnya belum kita panggil.
Ini kita panggil sentimen positifnya, data sentimen positif. Saya tidak menggunakan integer, tipe datanya sudah string kita pakai. Ini hasilnya. Dan ini untuk word cloud yang negatif, AHY, Ahok Jarot. Ini dia. Kesimpulannya, dari hasil analisis yang saya lakukan, didapatlah nilai akurasi yang dihasilkan dengan model Naive Bayes dengan dataset komentar Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan nilai tingkat akurasinya sebesar 83,8% dan jumlah prediksi benar sebanyak 151 dan yang salah sebesar 29. Akurasi ini dinilai cukup baik dalam memprediksi dan mengklasifikasikan kalimat positif dan kalimat sentimen negatif. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kekurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.